Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, Rahayu. Pemirsa tercinta yang dirahmati oleh Allah Tuhan Yang Maha Esa, Gusti Kang Murpeng Dumadi Sang Yang Widiwasa, Gusti Allah, Gusti Allah, Allah. Semua yang diucapkan oleh anak manusia sebagai satu simbolisasi mengagungkan sebuah nama yang diimani sebagai yang maha kuasa, yang maha pencipta. Namun demikian, karena masing-masing orang memiliki kepentingan dan kebutuhan yang berbeda, acap kali ada yang sama, maka tidak jarang, tidak saja perlombaan, pertandingan, namun permusuhan, peperangan seringkali akan dipakai sebagai solusi untuk memenangkan kelompok atau bangsanya. Era demokrasi yang kian hari semakin tampak runyamnya sistem ini, di mana demokrasi tidak mengagungkan nilai dasar ketuhanan Yang Maha Esa, tetapi demokrasi lebih menyembah berhala yang bernama massa. Dan massa yang tadinya berkumpul di satu wilayah tertentu yang disebut rakyat menjadi sirna kedaulatannya. Kami pun sudah menggurat dan mengunggah kedaulatan sirna dalam karya syair kami, Sabdana, yang diaransemen oleh Abdul Mahnan, maaf ya, atau Gus Mahnan kami menyebutnya. Alih-alih untuk rakyat berdaulat, sedangkan rakyat sekali lagi dijadikan massa. Massa seperti awan di angkasa. Ketika awan itu tertiup angin, maka luluh lantak binasa. Sedangkan rakyat terikat oleh tradisi, terikat oleh adat. Makin lama rakyat itu ada di dalam satu daerah tertentu, semakin kental, semakin menguat, semakin kuat, semakin kuat. Karena itulah masyarakat yang dibangun sejak era sebelum kemerdekaan Indonesia, kerajaan dan kesultanan yang masih berkuasa penuh atas kearifan para raja dan sultan ataupun ratu, kue yang bernama wilayah, kue yang bernama wewenang, kue yang bernama kekuasaan, kue yang bernama kepemimpinan diserahkan pada pemerintah Republik Indonesia. Diserahkan kemenangannya agar Indonesia merdeka memiliki wilayah. Karena harus jujur diakui, ketika Sumpah Pemuda bertanah air satu, tanah air Indonesia, maka ketika sumpah itu
dikumandangkan, digaungkan, mengangkasa, menggelora, membahana, mendunia. Sesungguhnya sumpah itu masih merupakan benih-benih kebangsaan, cikal bakal kebangsaan. Cikal kebangsaan yang nyata, yang realistis. Tidak seperti Budi Utomo yang utopis. Kami sebut realistis karena masing-masing daerah melalui anak-anak muda terikat dengan sumpah satu nusa, satu bangsa, menjunjung bahasa persatuan Indonesia. Kita tidak mendapatkan di Syarikat Dagang Islam atau Syarikat Islam. Kita tidak memperoleh di dalam perkumpulan Budi Utomo. Karena itulah semangat kebangsaan niscaya menjadi titik, menjadi fondasi di dalam mengembalikan arah demokrasi. Dalam riset kami yang kami tulis dalam syair Sabdana, sudah 19 jilid dan sekarang sedang kami garap jilid ke-20. Maka tidak saja membelokkan arah demokrasi, tetapi niscaya merevolusi demokrasi tanpa darah, tanpa pengusiran, tanpa penistaan, tanpa penindasan. Karena hikmatokrasi itu pada dasarnya adalah sistem yang berfundasi ketuhanan yang Maha Esa, yang berfundasi pada keadaban, yang berfundasi pada persatuan, yang berfundasi pada hikmat, yang ingin mewujudkan keadilan sosial sebagaimana cita-cita awal sebelum Indonesia merdeka. Lebih tepatnya, lukisan yang saya sampaikan ini sekali lagi tidak bosan-bosannya. Naskah persiapan Undang-Undang Dasar 1945 3 jilid yang dikurat dengan sangat bijak oleh Profesor Mr. Haji Muhammad Yamin. Niscaya kita ajarkan di bangku sekolah, di bangku kuliah. Dan mata air kehidupan yang ditulis oleh saudara Yudi Latif, Profesor PhD, dengan bahasa yang sangat indah untuk memotret nilai-nilai luhur Pancasila yang hidup di dada masing-masing tokoh. Soekarno, Hatta, Syahrir, dan yang lainnya. Jadi kalau terlalu tebal anak-anak kita membaca karya Yamin, maka ada yang cukup tebal juga, karya dari Yudi Latif. Dan hikmatokrasi yang kami turunkan dari hikmatologi tidak saja lebih tebal, tetapi cukup dipakai untuk mengelana bagi kita yang gemar akan hikmat ketuhanan yang Maha Esa. Karena kami rancang, tidak tahu, wallahu alam, berapa jilid nanti jadinya. Tetapi yang jelas sekali lagi, sekarang dalam proses sebagian layout, sebagian terbit, 19 jilid dengan ketebalan
370 lebih per jilidnya. Jadi, kalau kita ingin mereguk kitab suci, agama, kepercayaan masing-masing, kita ingin menorehkan, mereguk, menggali Pancasila, maka sungguh hikmat itu dalam bahasa Al-Quran tiada tara kebaikannya. Artinya kita bisa menggurat, memulai, membangun teori, menyuguhkan teori dari Pancasila. Kami diajari oleh guru kami tercinta sekali lagi, karena beberapa kali kami sebut. Terakhir beliau Profesor Dr. Andes Haji Solihin Abdul Wahab, MA PhD, dari musyawarah untuk mufakat membangun desa. Studi kami tahun 1983-84 diujikan sebagai skripsi minor asli, ya. Dan ijazahnya juga asli dari Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Merdeka Malang di bawah Kodam 5 Brawijaya ketika itu. Kami mengguratkan dan menghasilkan teori parallel participation atau parolism. Di era sekarang kami terjemahkan. Dan itu kami gagas melalui Pancasila. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Karena itu sangat bersyukur kami kepada guru kami tercinta yang sudah mendahului kami, mendahului kita semuanya. Profesor Solihin Abdul Wahab. Tulis ini. Beliau langsung menuliskan musyawarah dan pembangunan desa. Sungguh merupakan kebanggaan bagi kami menjadi murid beliau, karena beliau juga dosen terbang di seluruh negara. Yang paling sering jadi langganan adalah di negara-negara Asia dan yang lainnya. Dan beliau menerima dan menghormati skripsi minor saya. Kalau kami sampaikan, bukan untuk terlalu membanggakan diri, bukan. Tapi bangga diri adalah keniscayaan. Seperti kita terlalu membanggakan Indonesia, jelek, buruk, haram bagi kami. Tetapi bangga sebagai bangsa Indonesia niscaya. Dan kebanggaan kami dengan dasar negara, ideologi bangsa Pancasila, yang diletakkan nilai-nilai dasarnya oleh penggali utama Insinyur Doktor 26 doktor, pantas. Asli semua doktornya, tidak minta. Jadi Doktor 26 Insinyur Haji Soekarno. Beliaulah yang meletakkan dasar untuk dipakai pemicu membuat dasar negara, ideologi bangsa, welstandsong, filosofis grondslag, norma dasar. Dari norma dasar itulah lahir antara lain parallel participation. Nanti juga lahir seperti di pembuka video kami ini, lahir default equality model. Dan yang terselip lahir pendekatan hermeneutika tetrahedral. Dan nanti melahirkan, bukan nanti maksudnya ya, sudah melahirkan hikmatologi, setelah itu melahirkan hikmatokrasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bangsa Indonesia semakin hari semakin dewasa, semakin lembut cerdas hatinya, sehingga dia tidak sekedar berpikir secara empiris, tapi juga berpikir secara
transendental. Buku kami, Teori Administrasi Publik dan Birokrasi dalam Perspektif Transendental, terbit tahun 2001 maksud kami, sampai 2016, dan kami revisi, dan alhamdulillah nampaknya laku di beberapa toko, ya, di beberapa toko, meskipun buku tersebut adalah buku bajakan, tetapi kami hormat pada toko-toko itu, ya. Syukur kalau toko itu nanti sadar bahwa buku tersebut adalah buku bajakan, dan lebih bersyukur kalau dikembalikan lagi haknya kepada kami dan kami bisa bekerja sama dengan toko-toko dunia maya tersebut. Terima kasih. Semoga Allah Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan berkah kepada kita, sehat, selamat, rezeki, berkah dari arah yang kita sangka dan yang tidak kita sangka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, Rahayu. Praktek ideologi dan bersyariah, agama ada, kesamaan